Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dela Sukma, silahkan pimpin doanya. Baik, kepada teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Baik, Bu. Dela Sukma Maisa, Hadir, Bu. Debbie Rahmanda, Cynthia Aningsih, Hadir, Bu. Septi Hasni, Hadir, Bu. Fira Agustianingsih, Fira, Hadir, Bu. Widya Safitri, Hadir, Bu. Hanifa Khairunisa, mungkin jaringannya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ada mengulang pelajaran di rumah? Ada, Bu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pelajaran hari ini tentang bahan makanan dari daging dan hasil olahannya. Nah, struktur daging sapi bisa Anda lihat di PPT yang sudah Ibu berikan. Semuanya suka daging sapi? Suka, Bu. Bu. Kalau yang nggak suka rugi ya, karena daging sapi ini banyak sekali manfaatnya serta vitaminnya. Nah, bisa dilihat dari PPT yang sudah Ibu berikan, bagian-bagian dari daging sapi. Ini yang dari sini, yaitu daging punuk atau black. Selanjutnya, paha depan atau choke. Yang ini cup roll, yang ini tenderloin, yang ini sirloin, top side, yang ini silver side. Nah, bisa Anda lihat semuanya dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, bagian-bagian daging sapi dan olahannya. Yang pertama tadi blade atau punuk terdapat pada daging sapi bagian atas yang menyambung dari bagian daging paha depan terus sampai ke bagian punuk sapi. Nah, biasanya bagian ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur atau sejenis daging asap. Nah, selanjutnya ada cuk atau paha depan, bagian daging sapi yang berasal dari bagian atas paha depan. Nah, biasanya daging ini digunakan untuk membuat bakso, empal, semur, sop, kari, abon, dan rendang. Nah, bagi Anda semuanya yang suka memasak bakso,
bisa menggunakan daging paha depan bagian daging sapi ini. Nah, selanjutnya coba lihat sini baca. Baik, selanjutnya itu kaprol atau lemusir bagian daging sapi yang berasal dari bagian belakang sapi di sekitar khas dalam, khas luar, dan tanjung. Karkas kaprol ini cocok untuk diolah menggunakan metode dipanggang seperti sate. Nah, selanjutnya coba Dela. Dela Sukma Maisa. Yang susah. Coba Widya Safitri. Maaf tadi jaringan lelet, Bu. Gimana, Bu? Dela Sukma Maisa, silakan baca selanjutnya. Oh iya, Bu. Sirloin atau khas luar bagian daging sapi yang berasal dari bagian bawah daging iga, terus sampai ke bagian sisi luar khas dalam. Karkas ini cocok untuk steak atau barbecue. Udah, Bu. Nah, selanjutnya ada tenderloin. Ini dalam khas tenderloin ini atau fillet atau khas dalam karkas daging sapi bagian tengah badan. Karakteristik daging ini tidak banyak berlemak, cocok untuk steak, grill steak, dan sukiyaki. Nah, selanjutnya ada top side atau round, penutup bagian karkas daging sapi terletak di bagian paha belakang. Karkas ini cocok untuk campuran daging, pizza, bistik, empal, rendang, dendeng, bakso, dan juga abon. Selanjutnya, silver side, bagian paha belakang sapi terluar dan paling berdasar. Bagian paha depan disebut steng. Karakteristiknya cocok untuk dibuat bistik, rendang, dendeng, bakso, dan juga abon. Selanjutnya ada inside, adalah bagian daging sapi yang berasal dari paha belakang bagian atas yang berada di antara penutup dan gandik. Nah, karkas ini banyak digunakan dalam masakan kasserol, kornet, sate, daging giling, sop, dan juga rawon. Nah, selanjutnya ada steng atau shin, berasal dari karkas bagian depan atas kaki sapi. Karkas ini cocok untuk membuat kaldu atau stok, soto, bakso urat, juga dapat digunakan untuk semur daging, sop, rawon, dan juga empal. Selanjutnya ada flank atau flat atau samkan, karkas daging sapi yang berasal dari otot perut. Nah, penggunaan karkas ini cocok untuk kornet, sate, daging giling, sop, dan juga rawon. Selanjutnya ada rib meat atau iga, bagian daging sapi yang berasal dari daging sekitar tulang iga. Tulang iga atau short ribs ini biasanya diolah menjadi sup konro, bumbu semur, atau iga bakar. Nah, selanjutnya ada brisket, bagian daging sapi yang berasal dari bagian dada bawah, sekitar ketiak. Daging bagian ini mempunyai karakteristik agak berlemak. Brisket bisa diolah menjadi asam padeh, juga cocok untuk roll beef, rawon, sop, roast, dan hasil olahan daging seperti kornet. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Bagi Ananda semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya Bu, saya izin bertanya. Ya, Sekti Hasmi. Jadi pertanyaannya, bagian daging sapi itu yang paling baik dan yang paling sedikit lemaknya itu bagian mana, Bu? Dapat pada tenderloin dan sirloin. Untuk olahannya, sirloin ini bisa digunakan untuk membuat steak atau barbecue. Nah, kepada Sekti Hasmi, mengerti dengan jawaban Ibu? Iya Bu, saya mengerti. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya di modul halaman 35. Minggu depan kita kumpul PR-nya. Nah, kita sudahi saja pelajaran hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita sudahi, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Sebelum kita sudahi pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, jika ada salah dan kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tunggu santai ya, kami tampil sebentar nih.